Puji Tuhan. Selamat pagi saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih setiamu, kemurahan-Mu, itulah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya urapan Tuhan boleh menyertai setiap pribadi kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, boleh tertanam dalam tanah hati kami yang terbaik. Benih itu bertumbuh, berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Kuasa kegelapan roh jahat kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merry Christmas saudara semua. Dan tema Natal kita pada pagi hari ini adalah dari Nazaret ke Bethlehem. Sebuah kisah sejarah yang dapat menginspirasi karena kesetiaan Allah yang teguh melaksanakan rancangannya yang ajaib. Ayat tema kita adalah Lukas 2 ayat 4 dan Yesaya 25 ayat 1. Saya bacakan untuk saudara semua. Lukas 2 ayat 4. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Puji Tuhan. Berbicara tentang Natal, saudara, itu adalah kisah yang menginspirasi, yang mengubahkan dalam sejarah. Dan kisah ini bermula dari kelahiran seorang anak di sebuah kandang di Bethlehem. Sebuah tempat yang hina, sebuah tempat yang kecil dan paling tidak diharapkan adanya kelahiran di situ selain kelahiran binatang. Tetapi bayi ini dilahirkan di situ. Dan bayi ini dinubuatkan akan menjadi juru selamat umat manusia. Kalau kita berpikir tentang tempat yang hina dan kecil ini, maka kita berpikir kok Allah yang maha besar menaruh karya yang paling mulianya, kehadirannya, inkarnasinya di sebuah tempat yang hina. Maka kita mungkin saudara berpikiran, berpandangan akan sedikit rendah. Tetapi kalau kita lihat grand plan-nya Allah, gambaran yang lebih besar dari kandang yang hina ini, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai kandang hina menjadi sebuah berkat dalam kesederhanaan. Tetapi Tuhan juga memakai satu rancangan yang besar yang mampu dapat membuka mata kita akan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, nubuat mengatakan di dalam Mika 5 ayat 1, kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris ayat 2, maka Bethlehem, engkau sekali-kali tidak akan menjadi yang terkecil, sebab darimu akan lahir seorang penguasa, juru selamat, seorang yang gagah perkasa. Dan nubuat ini disampaikan Mika untuk menggambarkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Orang tua daripada bayi ini, dan bayi ini adalah pribadi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, bernama Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria berada di Nazaret yang kurang lebih jaraknya 80-90 mil atau 100 km lebih dari Nazaret ke Bethlehem. Untuk mewujudkan nubuatan Allah, rencana Allah, memindahkan pasangan muda ini, Joseph dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem, apa yang Tuhan lakukan? Tidak mungkin Yosef mengetahui dia harus pergi ke Bethlehem. Tetapi Allah gerakan dunia saat itu. Dunia saat itu berada di bawah pemerintahan seorang raja yang bernama Caesar Augustus. Dan Caesar Augustus ini adalah keponakan yang kemudian diangkat menjadi anak angkat dari Julius Caesar. Dan Julius Caesar ini kemudian dalam usia Caesar Augustus 19 tahun diberikan kesempatan untuk mencicipi power atau kekuasaan yang dimiliki oleh Julius Caesar. Waktu itu Julius Caesar masih hidup. Dan kemudian terjadilah Julius Caesar mati dibunuh oleh Brutus. Dan pemerintahan Romawi dipegang oleh 3 kekuasaan.
Dan dari 3 kekuasaan ini akhirnya Kaisar Agustus berhasil mendominasi dan menjadi pemimpin tunggal di kerajaan wilayah Romawi yang saat itu menguasai hampir seluruh dunia yang memiliki peradaban, yaitu Eropa, bagian tertentu, Timur Tengah, bahkan mencapai Asia dan Afrika. Dan kekuasaan Romawi ini sangat besar. Dan di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, maka tercatat kerajaan Romawi mencapai masa kedamaiannya, masa keberhasilannya yang gilang gemilang. Dan salah satu tindakan yang dilakukan oleh Kaisar Agustus yang merubahkan nasib dunia adalah bagaimana dia mengeluarkan bahwa setiap penduduk di wilayah kerajaan Romawi harus melakukan sensus di tempat kelahirannya masing-masing atau di tempat asalnya, maaf bukan kelahiran, tetapi asal muasal keluarganya masing-masing. Dan perintah ini sampai kepada Quirinius. Saya persingkat saja, sampai kepada Quirinius untuk dilakukan. Dan kemudian di bawah jajahan Romawi bangsa Israel, maka sensus pun diadakan. Yusuf adalah keturunan Daud. Itu sebabnya Yusuf berasal dari Bethlehem. Dan Yusuf harus kembali pulang ke Bethlehem untuk disensus di sana. Tujuan sensus ini adalah untuk mendata berapa banyak orang dan pajak yang harus mereka lakukan. Maka Yusuf dan Maria dalam usia kandungan kurang lebih hampir melahirkan 9 bulan atau 8 bulan akhir atau 9 bulan harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Dan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem memakan kurang lebih 1 sampai 2 minggu dengan membawa seorang wanita yang hamil tua. Menaiki keledai mungkin, mereka harus berhenti di beberapa tempat. Tetapi hal yang menarik adalah ketika mereka sampai di Bethlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Dan tepat ketika mereka sampai di Bethlehem, tidak ada tempat untuk mereka di penginapan, lalu mereka mendapat tempat di sebuah kandang domba. Dan mereka pun tinggal di situ dan Maria melahirkan di kandang domba. Sekarang saudara dapat melihat bahwa kalau berbicara tentang kandang domba, kita berbicara tentang kehinaan dan kesederhanaan. Tetapi untuk membuat Joseph, Yusuf, dan Maria sampai di Bethlehem dari Nazaret, Allah menggerakkan dunia pada saat itu yang di bawah kepemimpinan Kaisar Agustus. Rencana Allah tidak pernah gagal. Dan kita lihat bahwa para pemimpin dunia, mau seberapa apapun yang mereka kerjakan, mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sebuah ayat yang menarik di dalam Amsal mengatakan bahwa 21 ayat 1, hati raja bagaikan saluran air di tangan Tuhan. Dia mengalirkannya kemanapun dia menghendakinya. Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan yang dialirkannya kemanapun Tuhan menginginkannya. Kaisar Agustus, kekuasaannya, pemimpin tertinggi dunia saat itu, tetap harus tunduk di bawah tangan Tuhan. Apa makna yang bisa diambil dalam kisah ini? Kita seringkali tidak percaya akan kedaulatan Tuhan. Mampu nggak Tuhan? Mampu nggak Tuhan? Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa tangan Allah, kedaulatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Di atas gunung, di bawah lembah, hal yang baik, hal yang buruk, bagi Tuhan itu berfungsi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan. Saat ini saudara sedang berada dalam situasi apapun, ingat pesan Natal. Kita punya Tuhan yang berdaulat. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan rencananya. Dan tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi rencana Allah. Sebab itu berserah kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan itu terjadi dalam setiap pribadi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan membuat kami lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya dan berserah kepada Tuhan. Sebablah Engkau juru selamat kami,
penyelamat jiwa kami. Engkaulah yang memegang kehidupan kami, keluarga kami, dan masa depan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat Natal. Sampai jumpa kembali. Dan selamat beraktivasi. Tuhan Yesus memberkati. Beraktivitas, maaf. Tuhan Yesus memberkati. Puji